Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Simulasi Video Otomasi Industri menggunakan software HMI CX1. Latar belakang dari penelitian saya adalah salah satu kerjasama antara instansi yang dikenal dengan istilah link and match. Link and match dalam hal ini antara lain antara dunia industri dengan dunia pendidikan. Nah, dunia industri menyediakan lapangan pekerjaan, sedangkan di dunia pendidikan menyediakan calon-calon tenaga kerja yang bisa yang bisa dimanfaatkan oleh industri. Selanjutnya, di dunia industri itu menyediakan alat-alat atau mesin-mesin yang akan dioperasikan oleh tenaga manusia. Di dunia pendidikan menyediakan calon-calon pekerja yang bisa dididik seperti di SMK. Contohnya, di satu industri menyediakan mesin untuk mencampur bahan-bahan kimia dengan perbandingan tertentu, sedangkan di dunia pendidikan, terutama di SMK, itu dipelajari matematika yang materi matematikanya itu tentang perbandingan. Jadi antara dunia pendidikan dan dunia industri ada link and match-nya. Masalahnya sekarang dari link and match itu harus ada alat atau software yang menjembatani kebutuhan antara industri dengan penyedia tenaga kerja yang terampil di SMK. Maka dari itu diciptakan alat dalam bentuk media pembelajaran berbasis video simulasi otomasi industri menggunakan software HMI CX1. Nah, tujuan dari penelitian saya itu tidak lain adalah pertama untuk mendeskripsikan proses pengembangan media pembelajaran matematika berbasis video simulasi otomasi industri menggunakan software HMI CX1. Yang kedua, untuk menganalisis kelayakan dari media pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, untuk menganalisis efektivitas media pembelajaran matematika itu sendiri. Metode penelitian yang saya lakukan menganut metode penelitian model 4D, tapi di sini hanya 3 tahap yang saya lakukan karena keterbatasan. Pertama itu adalah mendefinisikan. Nah, mendefinisikan itu dalam rangka melakukan observasi ke pihak sekolah untuk mengetahui kurikulum yang digunakan, kemudian karakteristik peserta didik yang akan menjadi kelas uji coba, kemudian jenis tugas yang biasanya digunakan dan tujuan pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian langkah kedua dalam rangka perancangan atau merancang soal tes berdasarkan tujuan pembelajaran, kemudian merancang video pembelajaran, memilih format video dan melakukan desain awal dari media pembelajaran. Yang ketiga itu adalah mendevelop, mengembangkan. Nah, ini tampilan awal dari hasil pengembangan video pembelajaran. Video simulasi ini adalah suatu alat untuk mencampur dua unsur. Contohnya di sini mencampur bahan kimia dosis tertentu dengan air misalnya. Alat ini bisa dikembangkan menggunakan banyak dosis sehingga tidak hanya terbatas hanya 2 komponen yang dicampur, tetapi bisa lebih banyak. Nah, di sini kenapa kita hanya menggunakan dua alat untuk mencampur? Di sini itu adalah dikaitkan dengan materi yang ada di matematika, yaitu antara perbandingan. Ya, perbanding itu dia menggunakan 2 buah bilangan. Nah, di dalam alat ini itu ada tombol, ya, ada tombol untuk memulai, kemudian juga ada tombol untuk
kecepatan dalam membandingkan atau mengeluarkan cairan yang ada di elemen 1 atau kotak 1 dan kotak 2, sehingga dia setelah itu dipompa dan memasuki pengaduk atau mixer, itu kemudian akan menghasilkan suatu luaran zat yang atau produk yang kita inginkan. Nah, video simulasi ini itu nantinya akan diuji cobakan ke siswa SMK sebagai media pembelajaran. Sebelum diuji coba ke siswa, dilakukan dulu validasi, terutama dari sisi media tadi harus divalidasi, kemudian dari sisi soal tes yang akan digunakan untuk uji coba. Berdasarkan hasil dari percent agreement atau dari media dan instrumen penelitian adalah media pembelajaran interaktif berbasis video otomasi industri adalah 96,3% atau dengan kategori sangat baik, sedangkan soal tes pemahaman konsep baik itu pre-test maupun post-test adalah 88,57% atau dengan kategori sangat baik. Percent agreement atau PA media pembelajaran dan soal tes pemahaman konsep itu memperoleh nilai di atas 80%, sehingga media pembelajaran matematika berbasis simulasi industri menggunakan software HMI CX1 dikatakan layak untuk dilakukan uji coba. Nah, selain dari validator memberikan nilai sebentuk angka, validator juga memberikan saran, yaitu untuk memberikan warna background ya sesuai dengan human computer interaction yang direkomendasikan, yaitu warna putih atau biru karena mudah fokus ditangkap mata dan sensor saraf otak. Kemudian saran kedua itu menambahkan simbol universitas. Berdasarkan saran itu maka dilakukan berdasarkan masukan itu maka dilakukan revisi dengan mengganti backgroundnya menjadi warna biru. Ini tampilan akhir. Tadi saran itu mengganti warna, kemudian menambahkan lambang dari universitas. Ini fungsinya sama tadi dengan yang tadi, sehingga ini media ini dikatakan layak untuk digunakan. Uji coba terbatas dilakukan pada subjek penelitian, ada 36 peserta didik kelas 10 program studi analisis kimia atau kimia industri SMK Negeri 1 Pancatan Yogyakarta. Pembelajaran dan pengumpulan data dilakukan dengan sistem daring menggunakan WA Group, Google Form, dan Google Meeting. Kesimpulannya, proses pengembangan media pembelajaran matematika berbantuan simulasi video otomasi industri menggunakan software CX1 menggunakan model 4D hanya sampai pada tahap pendefinisian, perancangan, dan pengembangan. Sedangkan tahap penyebaran tidak dilakukan. Yang kedua, validasi media oleh validator memperoleh nilai 96,3% atau dengan kategori sangat baik. Validasi soal tes memperoleh 88,57% atau dengan kategori sangat baik. Nah, dari kedua validasi tersebut diperoleh nilai percent agreement di atas 80%, sehingga media pembelajaran dikatakan sangat layak. Respon guru terhadap media pembelajaran adalah positif, memperoleh 88% atau dengan kategori sangat baik. Kedua, respon peserta didik terhadap media pembelajaran adalah positif, memperoleh 81,26% atau dengan kategori sangat baik. Ketuntasan secara klasikal memperoleh 77,78% atau kategori tuntas. Nah, dari ketiga komponen itu maka media pembelajaran dikatakan efektif. Yang terakhir, hasil belajar peserta didik terjadi peningkatan karena nilai gain dari soal pretest dan posttest itu sama dengan 0,59 yang berada pada kategori sedang. Demikian presentasi saya.